Siapa sangka tahun 2026 menjadi tahun paling gila bagi sejarah pemain berdarah Indonesia di tanah Inggris. Saat semua orang mengira karir Elkan Baggett meredup, tiba-tiba sebuah berita besar pecah dari Ipswich Town. Tapi tunggu, yang lebih mengguncang dunia adalah transfer fantastis senilai 1,1 triliun rupiah yang melibatkan darah Ambon di Manchester City. Apa yang sebenarnya terjadi di Liga Inggris musim ini? Kita mulai dari Elland Road. Pascal Struijk bukan lagi sekadar bek biasa. Musim 2025-2026 ini, Pascal telah bertransformasi menjadi pemimpin sejati bagi Leeds United. Meskipun ia belum atau mungkin tidak membela timnas Indonesia, darah Indonesia dari kakek neneknya selalu menjadi kebanggaan kita. Gaya mainnya yang elegan, tenang, dan jago dalam distribusi bola membuat banyak klub besar Premier League mengincarnya. Pascal adalah bukti bahwa keturunan Indonesia memiliki standar top class di liga paling kompetitif di dunia. Apakah menurut kalian PSSI masih punya peluang untuk merayunya? Bergerak ke wilayah utara Inggris, ada satu nama yang kini jadi idola baru di Stadium of Light, Jenson Seelt. Bek muda bertinggi 192 cm ini bukan sekadar penghias bangku cadangan. Di musim 2025-2026 ini, Jenson telah membuktikan dirinya sebagai komandan lini pertahanan Sunderland. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, tepatnya dari garis keturunan sang kakek, membuat fans Garuda terus memantau setiap pergerakannya. Jenson dikenal sebagai bek modern. Dia tidak hanya kuat dalam duel udara, tapi juga sangat tenang saat membangun serangan dari bawah atau ball playing defender. Media-media di Inggris mulai menyebutnya sebagai the next big thing di Championship. Bahkan rumor kencang beredar bahwa beberapa klub Premier League mulai mengantri tanda tangannya. Bagi kita di Indonesia, pertanyaannya tetap sama. Kapan Jenson akan mengenakan jersey merah putih? Dengan performanya yang makin ngeri di Sunderland, kehadiran Jenson tentu akan membuat pertahanan timnas Indonesia menjadi benteng yang mustahil ditembus lawan. Dunia sepak bola geger saat Pep Guardiola memutuskan memboyong Tijani Reinders dari AC Milan dengan mahar 60 juta euro. Meski ia membela timnas Belanda, seluruh fans Indonesia tahu ada darah Ambon yang mengalir kuat di nadinya. Kakak dari Eliano Reinders ini kini menjadi otak baru di lini tengah The Citizens. Bayangkan, pemain dengan ikatan emosional Indonesia kini bermain di bawah asuhan pelatih terbaik dunia. Ini bukan lagi sekadar rumor, ini adalah kelas elit. Kabar yang paling ditunggu akhirnya datang. Setelah hampir 2 tahun absen dari pemanggilan negara, Elkan Baggett resmi kembali. Pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, memberikan kepercayaan penuh kepada bek setinggi 196 cm ini untuk memimpin lini pertahanan Garuda di FIFA Series 2026. Di level klub, Elkan baru saja menandatangani kontrak panjang hingga 2028 bersama Ipswich Town. Meskipun persaingan di Championship sangat brutal, keberanian Elkan untuk tetap bertahan dan bertarung di Inggris membuktikan mentalitasnya bukan kaleng-kaleng. Apakah ini akan menjadi musim kebangkitan sang raksasa? Namun Inggris tak selalu manis. Di Oxford United, Marcelino Ferdinand harus berjuang ekstra keras setelah menjalani operasi cedera di akhir 2025. Kabar baiknya, Lino sudah kembali berlatih dan siap membuktikan kualitasnya di Championship. Sementara itu, perubahan besar terjadi pada Justin Hubner dan Nathan Chue Aon yang kini merantau ke Liga Belanda demi jam terbang reguler. Keluarnya mereka dari Inggris bukan berarti kegagalan, melainkan langkah strategis untuk tetap tajam saat dipanggil membela merah putih. Karena di kualifikasi Piala Dunia nanti, kita butuh mereka dalam kondisi puncak. Era baru sudah mulai. Dengan pelatih baru dan kembalinya pemain-pemain kunci, mimpi Indonesia ke Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Dari Manchester hingga Ipswich, nama Indonesia kian disegani. Gila. Bangga nggak sih kalian jadi orang Indonesia? Bangga nggak sih? 7 pemain Premier League keturunan Indonesia. Ada siapa aja?
Yuk kita lihat. Premier League dikenal sebagai panggung terbesar sepak bola dunia, tempat para bintang beraksi. Namun ada kisah menarik di balik gemerlapnya, yaitu hadirnya darah Nusantara dalam diri sejumlah pemainnya. Mulai dari abangnya Reinders yang main di Persib, ya kan? Tinjani Reinders, abangnya ini main di Manchester City ya. Jauh banget ini dari Persib ke Manchester. Hingga pemain yang digadang-gadang katanya mau dinaturalisasi nih ya, Pascal Struijk dari Leeds United. Kalau yang gue denger kabarnya itu yang mau dinaturalisasi ya, itu ya ada Kenny Tete, ada Ian Maatsen juga sempat masuk radar ya, radarnya PSSI ya, cuma sampai sekarang belum terrealisasikan. Gak tahu nih ya, apakah ada kendala atau gimana, belum tahu. Ya walaupun tidak memperkuat Indonesia, garis keturunan mereka tetap menghubungkan pada akar tanah air Indonesia merdeka. Selain di Inggris, ada 4 pemain yang sudah dinaturalisasi oleh Indonesia bermain di Liga Jerman, Liga Italia, dan Liga Prancis. Kalian sudah tahu ya 4 nama ini ya. Ada Kevin Dix main di Mönchengladbach, ada Jay Ijes dan Emil Audiro di Sassuolo dan Cremonese. Dan yang baru pindah dari Liga Belanda ke Liga Prancis yaitu Calvin Verdang. Gue berharap banyak banget nih ya, semoga prestasinya ini bisa menyamai Roberto Carlos, bek kiri pada zamannya yang mempunyai tendangan pisang Ambon, sirup bango ya. Pokoknya tendangannya pisang lah, yang menciptakan tendangan pisang tuh lagi tuh gue ngeliat Roberto Carlos lagi lawan Prancis tuh ya. Keren banget. Semoga aja bisa masuk nominasi bek kiri terbaik. Oke? Salam olahraga. Nah, siapa yang masih ngomel kalau pemain timnas Indonesia isinya pemain bule semua, bukan orang Indo? Siapa? Lu lihat skornya kemarin. Aduh, kesel banget gue sama orang-orang yang masih komen, alah itu bukan pemain Indonesia, kebanyakan pemain bule, kenapa harus ngambil pemain luar? Gila, lu mendingan punya tim isinya orang Indonesia semua, ngambil di pelosok tapi kalah lawan Malaysia. Apa ada pemain bule naturalisasi dicampur sama pemain Indo ngalahin Korea Selatan, bro? Aduh, gila. Masih dikomenin lo main do bagus. Gila, lu lihat timnas sekarang keren banget. Mainnya tuh cantik. Gila, gue masih nggak ngerti lagi loh. Masih ada di komen-komen highlight tuh ya, itu mah pemain luar, bukan orang Indo. Ih, aneh banget, gue nggak ngerti lagi. Coba deh kalian tulis di komen nih, mendingan nih isinya orang Indo semua ngambil dari pelosok-pelosok, abis itu kalah lawan Malaysia, kalah lawan Thailand, kalah lawan Vietnam, atau yang kayak sekarang deh, banyak pemain dari luar, permainan bagus, udah ngalahin Korea Selatan, ngalahin negara-negara yang lain. Aduh, gila deh. Gua nggak ngerti lagi. Lu bayangin nih, di kompetisi yang ini Vietnam nggak lolos, Thailand nggak lolos, Malaysia nggak lolos, Indonesia lolos. Lu masih komen pemain naturalisasi nggak penting? Gila lu pada. Coba tulis di komentar menurut kalian gimana ya.